Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menolak Rahmat Terberi, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar sambil meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika itu, datanglah beberapa orang Farisi dan menyuruh Yesus pergi, dengan alasan Herodes hendak membunuh dia. Yesus berkata, "Hari ini, besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara-saudari terkasih, orang Farisi dikenal sebagai orang yang munafik. Perkataan dan tindakannya normatif, namun hatinya kotor. Mereka meminta Yesus pergi dengan alasan Herodes hendak membunuh dia. Tampaknya manis, bukan? Seolah-olah orang Farisi peduli dengan nasib Yesus. Padahal di dalam hatinya mereka menolak, ingin segera mengusir Yesus pergi jauh-jauh. Namun mereka tidak terus terang dengan isi hatinya itu. Mereka memakai nama Herodes untuk menyalurkan maksud hatinya secara aman. Yesus mengetahui apa yang tersimpan di dasar hati mereka. Ia menegaskan bahwa tanpa harus diusir pergi, mereka pun tidak akan pernah bisa melihat Yesus sampai hati mereka mengakuinya sebagai anak Tuhan. Ia berkata, "Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Kita serupa orang Farisi terhadap sesama yang menghantarkan rahmat di hadapan kita sekarang. Kita seringkali malah marah kepada mereka, sebab rahmat yang dibawanya tidak sesuai kesukaan kita. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang karyawan muda yang berkeluh kesah tentang karirnya. Ia merasa lingkungan kerjanya toksik karena rekan-rekan satu tim mendiamkan dan membicarakannya di belakang. Ia jadi meragukan juga kemampuannya dan merasa salah tempat pekerjaan. Namun untuk berhenti, ia tidak berani karena harus menafkahi keluarga dan membayar cicilan. Kegiatan bekerja pun menjelma sebagai neraka kehidupannya.
Padahal pekerjaan ini pada awalnya merupakan berkat. Ia memperoleh pekerjaan tersebut tak lama dari saat ia diberhentikan dari pekerjaan lama akibat pandemi COVID-19. Bagaimana hanya dalam 1-2 tahun makna berkat berubah drastis menjadi neraka. Menurut Ignatius Loyola, dosa pokok manusia adalah akibat sikap tidak menaruh hormat dan bersyukur tidak penuh. Sehingga meskipun sesungguhnya sedang berada di dalam keadaan penuh rahmat, yang dirasakan malahan sebaliknya. Manusia merasa keadaannya tidak cukup baik atau kurang dari sebagaimana harusnya. Fokusnya bukanlah pada kenyataan, melainkan ilusi, pikiran tentang standar keinginan. Maka terhadap sesama yang menghantarkan rahmat, ia bukannya berterima kasih, malahan marah-marah. Saudara-saudari terkasih, selama batin kita masih menolak kenyataan yang ada di hadapan atau masih setengah hati dalam menerimanya, selama itu pula lah rahmat terberi kita justru kita hayati sebagai beban masalah. Kita baru bisa mencicipinya sebagai nikmat rahmat manakala kita berkata, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Dia itu Yesus dalam segala wujud rupanya ke dalam kenyataan yang ada di depan kita sekarang. Meski kelihatannya buruk dan di bawah standar, namun kenyataan di depan kita datang dalam nama Tuhan. Hanya atas seizin Tuhanlah kenyataan tersebut bisa hadir di depan kita saat ini. Baiklah kita tersenyum menyambutnya. Senyum kita mungkin terasa canggung pada awalnya, namun percayalah, kenyataan di depan kita sungguhan datang dalam nama Tuhan. Hadiah istimewa bagi kita sekarang, pengalaman berharga. Tersenyumlah menyambut kehadirannya. Maka senyum yang semula canggung pun akan lumer, meleleh oleh hangat kasih-Nya. Batin kita pun turut merasakan kehangatan dan lapang. Maukah saya berhenti menolak rahmat terberi? Maukah kita tersenyum padanya? Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sadar seperti orang Farisi, kami tidak berani mengakui penolakan atas rahmat kenyataan terberi. Maka kami pun tidak dapat melihat kehadiran-Mu, ya Yesus. Salib dari-Mu jadi terasa sebagai beban berat, sebagai kuk yang ringan dan lembut. Kami mau berhenti menolak rahmat-Mu. Kami mau tersenyum menyambut-Mu. Amin.